Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke rumah singgah. Sekalian kita akan memberikan pupuk andalan Mama Selin yang membuat tanaman hias menjadi subur dan sehat. Dan ini adalah penampakan beberapa tanaman hias yang ada di rumah singgah. Aku terakhir kali kesini 3 hari yang lalu, tanamannya masih segar, tidak ada yang kekurangan air. Dan ada tamu tak diundang yaitu kucing dan anaknya. Kita biarin aja deh ya. Sebelum kita beraksi, kita minum dan sarapan dulu teman-teman. Karena tadi aku gak keburu makan di rumah, buru-buru nganterin anak aku sekolah, jadi aku bawa bekal dari rumah. Sarapanku kali ini adalah sayur bening, kelor, dan timun. Kemudian untuk lauknya ada udang dan teri. Terinya tuh yang dibumbu sama sambal gitu teman-teman. Enak banget. Belum dimakan udah bilang enak ya. Nah langsung aja kita makan, jangan lupa bismillah. Aku bismillahnya dalam hati aja deh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita makan satu suapan. Ini tuh enak banget teman-teman. Fresh, segar, dan pedas. Setelah sarapan lanjut kita kerja ya teman-teman. Kegiatan pertama adalah menyapu lantai garasi. Lantai garasi ini adalah lantai yang kapan hari aku cat menggunakan cat keramik teman-teman. Dan aku puas banget, hasilnya sangat bagus. Tidak terkelupas karena mungkin memang garasi ini nggak aku pakai gitu ya. Nggak pernah naruh sepeda motor atau mobil di sini, jadi masih aman-aman aja. Ada beberapa daun dari tanaman begonia pink atau begonia martin aku yang mulai mengering. Nah, yang kering-kering ini kita ambil ya teman-teman supaya tampilannya tuh tetap bagus gitu ya. Rumah singgah ini meskipun tidak aku tempati tapi tetap aku rawat. Merawatnya juga simpel-simpel aja teman-teman, cukup disapu, kemudian kalau catnya sudah luntur ya dicat ulang gitu aja. Dan tentunya diberi tanaman hias supaya rumahnya terlihat asri dan cantik. Ada beberapa orang yang ingin menyewa rumah singgah ini, tapi aku dengan berat hati menolaknya karena memang masih sayang gitu ya untuk ditempati orang lain gitu. Jadi aku pengen aku tempatin sendiri aja, baik buruknya, kotor enggaknya itu aku sendiri yang urus gitu, daripada nanti kecewa di belakang. Kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan air dan pupuk andalan Mama Selin untuk diberikan ke semua tanaman hias yang ada di rumah singgah ini teman-teman. Kita siapkan dulu airnya kita tampung dalam sebuah ember.
Nah, di sini aku menggunakan selang merek Crisbo, teman-teman. Banyak banget sahabat Mama Selin yang tanya itu selangnya beli di mana gitu ya. Jadi aku belinya di Crisbo atau di S Hardware. Panjang selangnya 10 meter, untuk harganya sendiri kira-kira Rp170.000. Dan airnya sudah siap teman-teman. Dalam satu ember ini terisi 8 liter air. Lalu di sini aku melarutkan 2 sendok makan pupuk NPK. Untuk pupuk NPK ini aku beli ecer gitu ya, 1 kilonya Rp15.000. Bisa juga teman-teman beli yang kemasan 1 kiloan itu, cuman harganya memang agak lebih mahal, sekitar 18 sampai dengan Rp20.000. Pastikan semua butiran dari pupuk NPK-nya larut ke dalam air supaya tidak ada butiran-butiran yang tertinggal. Kemudian aku tambahkan lagi untuk airnya sampai memenuhi ember, teman-teman. Dan setelah selesai langsung aja kita siramkan ke satu persatu pot tanaman hias. Usahakan pada saat menyiram yang disiram adalah media tanamnya ya. Untuk daun dan batangnya kalau bisa tidak boleh terkena larutan dari pupuk NPK ini. Untuk tanaman yang rimbun seperti tanaman Fittonia, mau nggak mau batang dan daunnya terkena pupuk NPK, tapi itu nggak apa-apa, nanti kita bilas teman-teman. Pemberian pupuk NPK pada semua tanaman hias bisa teman-teman lakukan setiap 1 minggu sampai dengan 2 minggu sekali teman-teman. Untuk tanaman hias yang ada di rumah singgah ini, aku selang-seling ya. 1 minggu yang lalu aku beri larutan AB Mix dan untuk minggu yang sekarang aku beri pupuk NPK. Untuk pemberian larutan pupuk NPK juga tidak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Untuk pot yang besar seperti ini biasanya aku beri 1 cangkir ini ya. 1 gelas takar ini berisi 500 ml air. Untuk tanaman hias yang ada di tembok, ini kan potnya kecil ya teman-teman. Ini biasanya aku beri setengah gelas ukur, jadi kira-kira sekitar 250 ml air. Ada berbagai macam pupuk yang pernah aku berikan kepada tanaman hias, yaitu pupuk NPK, pupuk AB Mix, kemudian pupuk merah SKKT, lalu ada juga gandasil daun, dan juga tentunya pupuk kandang ya, yang kita campurkan ke dalam media tanam. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya pupuk apa sih yang Mama Selin paling suka dan hasilnya itu nyata gitu, aku jawabnya adalah pupuk NPK. Pupuk NPK ini tuh andalan banget teman-teman dan wajib aku berikan pada semua tanaman hias paling tidak 1 bulan sekali. Pupuk yang lainnya itu hanya sebagai cemilan saja ya. Dan kalau untuk tanaman hias berbatang keras seperti karet kebul ini, itu aku memberikannya dalam bentuk butiran, tidak cairan. Diberikan 1 sendok makan itu aja udah cukup. Yang ini juga, ini adalah tanaman alamanda, aku beri 1 sendok makan pupuk NPK.
dan tidak ketinggalan juga tanaman hias palem kuning. Untuk palem merah juga aku taburkan begitu saja teman-teman di atas kerikil. Dan yang paling penting adalah memberikan pada tanaman bougainville, karena pupuk NPK ini merangsang pembentukan bunga sehingga bunga tanaman bougainville-nya akan semakin banyak. Dan pekerjaan selanjutnya pasti teman-teman udah bisa tebak, yaitu membilas semua tanaman hias yang sudah kita siram dengan larutan pupuk NPK. Meskipun tadi kita sudah sangat berhati-hati menyiramkannya ke media tanam, tidak terkena batang atau daun, tapi kadang aku kurang sreg gitu ya teman-teman, tidak percaya diri bahwa daun dan batangnya tidak kena. Pasti sedikit banyak itu terkena, jadi memang harus dibilas semuanya. Bilasnya secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak, takutnya nanti larutan pupuk NPK-nya luruh dengan air siraman yang terlalu banyak, akhirnya dia hilang percuma gitu ya, merembes langsung ke pot dan kemudian hilang. Jadi yang dibilas sedikit aja, yaitu pada bagian batang dan daunnya saja. Media tanamnya tidak usah disiram. Pembilasan ini dilakukan agar daun dan batang dari tanaman hias yang sudah kita beri pupuk tadi tidak gosong atau terbakar teman-teman. Karena dulu aku pernah mengalaminya, semua tanaman hias beberapa hari kemudian gosong karena tidak aku bilas setelah memberikan larutan pupuk NPK. Jadi jangan sampai kejadian yang mengecewakan itu terjadi juga pada teman-teman. Harus ingat untuk dibilas setelah disiram larutan pupuk NPK. Pekerjaan yang menanti selanjutnya adalah mengepel karpot atau lantai garasi ya teman-teman. Sebenarnya lantai garasinya tidak terlalu kotor karena media tanam dari semua tanaman hias yang ada di sini tidak ikut larut ke dalam air yang menetes gitu ya. Tapi karena aku kepengen semuanya itu terlihat bersih dan kinclong, jadinya sekalian aja aku pel lantai ini teman-teman. Hari Sabtu besok, tepatnya tanggal 17 Desember, akan diadakan lomba kebersihan antar rumah di perumahan rumah singgah ini teman-teman. Rencananya sih aku pengen ikut, pengen meramaikan juga, terus kemudian pengen kenal gitu ya antar tetangga teman-teman, karena selama ini aku tuh cuman datang siram habis itu pergi kayak gitu-gitu terus, nggak tahu nama tetangga di sebelah kanan aku, di sebelah kiri aku itu nggak tahu. Semoga Sabtu besok tidak ada halangan biar bisa ikut lomba kebersihan rumah di perumahan Adimas Rogo Jampi. Lanjut kita membersihkan daun-daun kering yang sudah terjatuh ke bawah ya teman-teman. Kita sapu dulu, kita kumpulkan, kemudian kita buang. Untuk tanaman hias bougainville ini sebenarnya tidak terlalu banyak sampahnya dibandingkan dengan tanaman Thunbergia variegata, itu nyampah banget. Kalau bougainville masih lumayan lah ya. Ini mungkin aku sapunya tuh seminggu sekali, cuma dapat satu sekrok ini aja. Jadi mungkin bisa teman-teman jadikan rekomendasi untuk tanaman hias rambat berbunga cantik yang tidak terlalu banyak sampah, itu teman-teman bisa pilih bougainville. Untuk tanaman palem kuning aku ini terkena penyakit teman-teman, yaitu penyakit kutu putih. Aku nggak bawa larutan rizotin, sebenarnya disemprot pakai mama lemon aja juga udah bisa, udah beres gitu ya.
Tapi karena aku masih males meracik dan menyemprotnya, aku siram dulu aja dengan menggunakan air supaya kutu putihnya itu kabur. Nah, besok aku akan bawa obat Trizotin supaya bebas dari hama kutu putih. Akhirnya selesai sudah beberes halaman depan dari rumah singgah. Untuk yang di bagian dalam besok-besok lagi aja teman-teman, karena aku sudah capek banget. Jangan lupa digulung untuk kabel selangnya supaya selangnya pertama nggak kepanasan, kemudian yang kedua biar tampak rapi gitu ya. Untuk selang ini aku taruh di tanaman hias alamanda teman-teman, karena tanamanku yang ini masih agak stres, jadi dia masih belum bisa ditinggal. Akar dari tanaman ini masih belum menembus ke bawah tanah, jadi perlu bantuan, yaitu dengan cara meneteskan air pada pot tanaman hias tersebut. Dan akhirnya selesai sudah beberes halaman depan dari rumah singgah. Saatnya kita pulang ya teman-teman. Jangan lupa sebelum pulang untuk menghidupkan lampu, karena kalau tidak dihidupkan kalau malam ini di sini gelap banget teman-teman. Setelah ini aku mau lanjut untuk menjemput anak aku pulang sekolah. Terima kasih banyak teman-teman udah menemani Mama Selin kali ini. Tetap semangat untuk merawat tanaman hias agar rumah teman-teman menjadi lebih asri dan tentunya cantik untuk dipandang. Tanaman hias yang indah dan sehat tentunya berada dalam perawatan yang tepat. Perawatan tidaklah harus yang rumit-rumit banget, cukup pemupukan secara teratur dan pengobatan jika tanaman hias teman-teman diserang oleh hama penyakit. Semoga hari teman-teman menyenangkan, diberi keberkahan, kesehatan tentunya, dan kelancaran dalam segala urusan. Dan yang terakhir, kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!